Kajian Kitab. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kembali di kajian kitab di hari Senin. Ini adalah kajian perdana kita, kajian kitab yang insya Allah akan membahas ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita, terhubung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala, dan dalam beberapa waktu ke depan insya Allah akan menyampaikan materi terkait pembahasan kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan kita langsung ke Ustadz Abu Ihsan Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala. Silahkan Ustadz, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini adalah kali perdana ataupun pertama kita memulai pembahasan salah satu sisi agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya perintahkan kepada kita, yaitu tadabbur ayat-ayat Allah bersama buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Karena banyak sekali yang perlu kita tadabburi dari ciptaan Allah. Dan pada buku ini kita fokus pada ayat-ayat Allah pada tubuh kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kamu tidak memperhatikannya? Jadi ada perintah dari Allah untuk kita mentadabburi tanda-tanda kekuasaannya pada diri kita sendiri. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melalui buku ini ingin membantu para pembaca, kaum muslimin dan muslimat untuk bisa melaksanakan firman Allah itu. Ya, karena tentunya semakin tinggi ilmu seseorang tentang ayat-ayat Allah ini, ciptaan-ciptaan Allah ini, maka semakin kenal dia dengan Rabb-nya. Dan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, banyak orang yang cinta kepada Allah tapi tanpa didasari ilmu, pengenalan yang mendalam. Tentunya itu cinta yang mungkin bisa sirna dengan kebencian, ya, bisa berganti dengan kebencian apabila cinta itu tidak didasari dengan pengenalan, ya, ilmu. Maka Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, alim, orang yang berilmu. Semakin tinggi ma'rifah seseorang tentang Allah, ya, baik itu dengan mentadabburi ayat-ayat syariah maupun ayat-ayat kauniyah,
maka semakin dekat dia kepada Allah, semakin sayang dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepintas lalu ini seperti kalau para pemirsa dan para pendengar memiliki bukunya ayat-ayat Allah pada tubuh manusia yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Itu seperti buku biologi ya, seperti buku biologi. Tapi ini bukan pelajaran biologi ya. Ini adalah buku tauhid. Kenapa saya katakan buku tauhid? Karena tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, buku ini menjelaskan salah satu jenis tauhid itu, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid, dikatakan tauhid af'alullah, perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah itu tauhid af'alul ibad, perbuatan hamba. Ya. Nah, jadi tauhid rububiyah itu kita mendalami, ya, berusaha untuk meningkatkan iman dan keyakinan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Dan kita manusia ini adalah sebuah mahakarya yang merupakan tanda bahwa di sana ada pencipta. Ya, ada pencipta, ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Gak mungkin tercipta tanpa ada pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata Allah. Apakah mereka khuliqu min ghairi syai'in, diciptakan tanpa ada pencipta? Tiba-tiba muncul begitu saja secara spontanitas, atau mereka yang menciptakan diri sendiri, kata Allah. Ya. Nah, tentunya jawabannya adalah jelas bahwa kita ada yang menciptakan. Dan diri kita ini merupakan tanda pencipta tersebut, yang maha agung, maha pengasih, maha penyayang. Ya, semua asmaul husna itu terwujud, termanifestasi dari ciptaannya, dari ciptaan Allah pada tubuh kita ini, kalau kita mau mentadabburinya. Tapi kalau kita anggap itu semua sesuatu yang lewat begitu saja, kita anggap angin lalu, dan ya beginilah seharusnya saya, itulah yang harus saya dapatkan, ya kita tidak akan mengerti betapa besar nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita melalui diri kita sendiri. Melalui diri kita sendiri. Maka dari itu, melalui buku ini kita ingin berbagi ya, kepada pembaca terutama, ya, karena kita diperintahkan untuk membaca dan kita juga diperintahkan untuk mentadabburi diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga kita diperintahkan untuk mentadabburi secara umum ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Nabi apabila bangun pada malam hari, beliau senantiasa membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, ini dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan, berpikir tentang ciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi. Lalu sampailah mereka pada satu kesimpulan, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, tanpa makna, tanpa tujuan. Kita aja manusia membuat suatu barang benda ya yang kita ciptakan itu tentunya pasti ada tujuannya, ya pasti ada tujuannya.
Tidak mungkin kita membuat sesuatu tanpa tujuan, ya. Nah, itu anak kecil. Mungkin seperti itu. Kita orang yang berakal, orang yang dewasa, orang yang matang akalnya, kita membuat sesuatu itu tentunya untuk satu tujuan. Nah, demikian. Bukan sia-sia. Kalaulah manusia seperti itu, apalagi pencipta alam semesta. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ini ayat ini menjelaskan kepada kita ya bahwa langit yang menjulang tinggi, ya, kemudian bumi yang terhampar luas, ya terbentang luas, ya galaksi jagat raya, bintang-bintang yang beredar dengan kestabilan yang prima, samudra, gunung-gunung, padang sahara, pepohonan, tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan, hewan, dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, ya, tidak ada yang sia-sia. Maka dari itu salah satu metode Al-Qur'an dalam meningkatkan gairah dan menambah kekuatan spiritual seorang insan, seorang hamba adalah dengan memaparkan kepada mereka ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan alam semesta, bintang gemintang di galaksi jagat raya, dan fungsinya adalah untuk menggugah akal yang mungkin lalai, insting yang mungkin tumpul ya akibat kemanjaan dan kebiasaan buruk ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi ciptaannya agar akal menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kehebatan pencipta ya. Nah, demikian. Dan insting akan tergerak untuk dapat mentadabburi ya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sungguh hebat dan mengagumkan itu. Ya. Maka dari itu ya diriwayatkan dari para ulama-ulama salaf dahulu seperti Al-Hasan Al-Basri. Ia pernah berkata, berpikir sesaat lebih baik daripada salat semalam suntuk. Ya, yaitu mentadaburi, membaca, menambah ilmu, pengetahuan tentang ya kita katakan tauhid rububiyah ini, tentang ciptaan-ciptaan Allah ini untuk menambah ya pengenalan kita kepada Allah, menambah ma'rifatullah kita ya. Ya, maka itu lebih disukai oleh Al-Hasan Al-Basri daripada salat semalam suntuk. Ya, Sufyan Ibnu Uyainah berkata, berpikir itu adalah cahaya yang menembus relung hatimu. Ya, berpikir itu adalah cahaya yang akan menembus relung hatimu, itu akan menyinari hati kita. Wahab bin Munabbih berkata, semakin panjang seseorang berpikir, akan semakin dalam pemahamannya. Semakin tinggi ilmunya. Ya. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, setiap kali pandanganku tertumbuk pada sesuatu saat aku keluar rumah, maka semakin terasa olehku nikmat-nikmat Allah yang telah dicurahkan kepadaku dan pelajaran yang dapat aku petik darinya. Begitulah ya kebiasaan para salafus saleh kita. Ya, mereka tidak senantiasa ya dan tidak pernah ya lalai ya dalam mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Bishr Al-Hafi mengatakan, seandainya manusia mau berpikir tentang keagungan Allah, niscaya mereka tidak akan mau untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semakin mereka dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu faidah ya mentadabburi ayat-ayat Allah. Ya, demikian juga Umar bin Abdul Aziz berkata, ya mengucapkan zikir mengingat Allah adalah bagus. Ya, berzikir mengingat Allah ya itu bagus. Berpikir tentang nikmat-nikmat Allah adalah seutama-utama ibadah. Ya, dan diri kita ini kan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Maka coba kita tadabburi itu, ya kita pikirkan itu.
Nah demikian, supaya kita lebih bersyukur ya, tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli hikmah dulu mengatakan, barang siapa memandang dunia tanpa mengambil ibrah, ya, barang siapa yang melihat dunia ini tanpa mengambil ibrah, maka akan butalah matanya, mata hatinya, sesuai dengan kadar kelalaiannya itu. Jadi berpikir tentang ciptaan Allah akan menambah keimanan seorang mukmin dan menjadi teguran atas orang-orang yang durhaka, menjadi peringatan bagi orang-orang yang lalai dan dapat membangunkan orang-orang yang terlena, menggerakkan potensi jiwa dalam perjalanannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Maka dari itu ada hadis yang berbunyi, tafakkaru fi alaillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Ya, berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah demikian. Jadi banyak sekali ya riwayat-riwayat dari para salaf di mana mereka dulu melakukan hal ini. Ya, mereka senantiasa kita katakan mentadabburi ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa untuk menambah ya keimanan mereka, rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Apalagi zaman sekarang di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu ilmu. Ya, Allah menurunkan ilmu pengetahuan kepada manusia sehingga ya manusia banyak mengetahui banyak hal-hal yang dulunya ya sebelumnya tidak diketahui. Ya, ini zaman teknologi. Makanya kita katakan di zaman teknologi ilmu pengetahuan yang maju pesat seperti sekarang ini, kalau masih ada yang tidak percaya Tuhan, itu dia mungkin hidup tanpa akal, walaupun dia merasa berakal. Ya, nah demikian ya. Masih ada yang menyembah manusia, menyembah makhluk, maka itu orang mungkin hidupnya tidak menggunakan akalnya. Ya, di zaman atau tidak mau membaca, atau itu karena kesombongan dirinya yang menghalanginya untuk mengimani ya pencipta yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ya. Allah dan Allah Subhanahu wa taala mencela ya. Mencela orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya untuk berpikir, untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan tidak mau mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 105, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Ya, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lewati, yang mereka saksikan, yang mereka lihat, namun mereka berpaling darinya. Namun mereka berpaling, ya tidak mengindahkannya dan tidak mengambil pelajaran darinya. Ya, nah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua ya, Allah Subhanahu wa taala menebar banyak sekali tanda-tanda kuasanya di jagat raya ini, di darat, di lautan, di bumi, di langit, ya di sekitar manusia dan pada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanurihim ya surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru, di segala ufuk, ya kemanapun kita mengarah, menghadap, memandang, melihat, yang kita saksikan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya yang kita lihat adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Mereka nggak usah lihat kemana-mana. Mereka nggak usah lihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Mereka lihat diri mereka sendiri. Mereka juga akan melihat tanda-tanda kuasa Allah.
Ya, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak benar. Ya, dan cukuplah bagi kamu bahwa Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, demikian. Itu surat Fussilat ayat 53. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi di sini Allah perintahkan kita untuk Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita ya tanda-tanda kuasanya pada diri kita juga. Maka kalaulah alam semesta ini sangat terlalu besar ya, yang mana kita ini di alam semesta seperti tidak memiliki eksistensi, saking kecilnya manusia itu di alam semesta ini. Begitu besarnya alam semesta itu, ya. Galaksi kita aja mungkin satu dari miliaran galaksi yang ada itu galaksi kita. Dan tentunya bumi kita ini adalah bagian terkecil yang ada di galaksi Bima Sakti. Bayangkan besarnya alam semesta itu. Maka kalaulah dibandingkan kita manusia yang menjadi penghuni bumi, dibandingkan dengan alam semesta ini sangat-sangat kecil. Bahkan Allah kita katakan ya, seperti tidak ada, nggak nampak. Ya seperti ada partikel-partikel kecil di udara ini, nggak nampak, tapi ada dia. Bayangkan itu ya, ada partikel kecil ya, di udara ini ya. Dia nggak nampak, tapi ada. Nah seperti itulah manusia di alam semesta ini. Bahkan bukan manusia, bumi kita. Bumi yang kita tinggali ini, itu seperti itu. Seperti titik debu, bahkan lebih kecil dari itu. Dibandingkan dengan alam semesta yang luar biasa besar ini. Kalaulah itu terlalu besar untuk kita tadabburi, ya, perlu alat dan perlu macam-macam ya untuk mengeksplor luar angkasa, maka wa fi anfusihim kata Allah, gak usah jauh-jauh, ya, pada diri kamu saja, ya, pada diri kamu saja itu sudah ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. Maka dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? Ya, nah demikian. Jadi pada diri kita sajalah. Ya, kita lihat diri kita, kadang-kadang kita ya mengabaikan itu ya nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya, kalaulah kita meneliti sedikit saja, sejenak saja nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, maka Allah benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ya, nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan lagi? Ya, nah demikian. Artinya apa? Hendaknya kita menjadi orang yang terus bersyukur, menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis tadi ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Tafakkaru fi alaillah wa la tatafakkaru fi dzatillah." Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, yaitu tentang ciptaannya, makhluk-makhluknya. Ya, dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Ya, maka ini yang kita bahas dalam buku ini ya, buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Ya, untuk mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, kita mencoba untuk membantu para pembaca, pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk bisa melaksanakan ayat itu. Nah, ini salah satu bagian dari tauhid. Jadi ini bukan buku biologi ya. Ada yang bertanya, "Ustadz kok nulis buku biologi?" Itu bukan buku biologi ya. Itu memang isinya memang ilmu-ilmu berkaitan dengan biologi. Tapi kita lihat dari sisi yang lain, ya, bahwa itu adalah salah satu fakta yang
terungkap oleh manusia dengan ilmu. Allah ingin menunjukkan kepada mereka ya bahwa itulah dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya kamu menjadi orang yang lebih bersyukur ya, bisa membalas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan ya, dengan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semakin kenal kita dengan Allah, maka akan semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar juga syukur kita kepadanya. Ya, semakin besar juga rasa takut kita kepadanya. Ini salah satu tujuan kita menulis buku ini, ya. Nah, demikian. Jadi tanda-tanda kekuasaan yang sangat dekat dengan kita, ya, dan senantiasa menyertai kita itu adalah diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Ayat-ayat Allah yang agung itu ada pada diri kita sendiri. Namun sayang, sedikit manusia yang mau serta mampu membacanya dan mengetahuinya, yang merenungi dan mentadabburinya. Padahal siapa yang mau menggunakan akal dan pikirannya untuk melakukan itu, yang mentadabburi ayat-ayat Allah itu, dia akan takjub dan terkesima. Dan semakin dalam seorang mukmin mempelajari itu, maka semakin dia rasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia semakin mengerti ya ucapannya Allahu Akbar. Ya, dia akan paham kenapa Allah memiliki nama Ar-Rahmanur Rahim. Dia akan lihat itu kasih sayang Allah pada dirinya, pada tubuhnya. Kadang-kadang karena kita nggak tahu aja, kita tidak merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tahu dan kita bisa mengimani lebih tinggi lagi ya, firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana kasih sayang Allah ya? Kadang-kadang kita tidak bisa merasakannya karena kita tidak mengetahuinya. Nah, demikian ya. Nah, tubuh manusia ini adalah sebuah mahakarya yang agung. Andai para cendekia berkumpul dan menghabiskan segenap umur untuk menyingkap rahasia yang terdapat pada tubuh manusia, mereka tidak akan mampu melakukannya. Ya, jadi ya betapa naif ya jika kita diberi anugerah badan dan akal sehat, namun tidak tergerak untuk memperhatikan dan memikirkan ayat-ayat Allah pada diri sendiri. Ya, nah demikian. Dan ya terus terang saja ini buku ya tentunya perlu ya kita katakan membacanya dengan tadabbur ya, dengan seksama supaya kita mengerti apa yang kita tuangkan di dalam buku ini. Karena ini ada hal-hal yang berkaitan dengan ya kita katakan ilmu yang lainnya, ilmu biologi dan lain sebagainya untuk bisa memahaminya. Tapi kita berusaha untuk menampilkannya dengan kata-kata dan kalimat yang mudah untuk dimengerti oleh orang awam sekalipun. Ya seperti yang kita buat di di sinopsis buku ini ya. Ada beberapa dokter-dokter spesialis yang kita kirim buku ini kepada mereka untuk dikoreksi, dibaca, dan mereka memberikan semacam testimoni dan satu ya kita katakan komentar tentang apa yang kita tulis ini. Ya silakan dilihat di sinopsis buku tersebut di bagian belakangnya. Kira-kira ada 10 atau 12 dokter ya yang berkompeten di bidangnya, mereka para spesialis. Kita suguhkan dan kita sodorkan buku ini untuk dibaca dan dikoreksi. Nah, demikian. Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan ya kita katakan ilmu kedokteran ya, ilmu biologi yang itu mungkin bagi mereka yang bekerja berkecimpung di bidang itu adalah suatu yang sudah menjadi makanan mereka ya. Jadi mungkin mereka bisa berbagi di sini untuk ya memberikan ya, semacam motivasi juga kepada para pembaca untuk tergerak membacanya. Nah demikian ya. Nah dewasa ini banyak didapati buku-buku anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Namun mayoritasnya itu ditulis untuk menambah ilmu pengetahuan atau membuat hidup lebih sehat. Ya, latar belakangnya kesehatan jasmani, rata-rata seperti itu ya.
buku-buku anatomi dan fisiologi. Ya, ditulis supaya sehat, ya, sembuh dari penyakit ini, ya ini adalah ini dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memerintahkan kita agar mempelajari dan perhatikan hal-hal tersebut. Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, agar kita dapat menyaksikan kemahabesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin tawadhu. Jadi ada beberapa, ya kita katakan, alasan kita menulis buku ini. Alasan pertama adalah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan perintah itu dan membantu kaum muslimin untuk bisa melaksanakan perintah tersebut. Yang kedua adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, nah demikian. Ya, jadi secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melihat diri kita. Ya, seperti misalnya falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, kita ingin mengetahui, ya, kenapa Allah perintahkan itu. Yang ketiga, ini merupakan salah satu bentuk, ya, wujud dari tauhid rububiyah. Ya, untuk menambah, kita katakan, nilai, ya, dan tingkatan tauhid rububiyah kita. Yang keempat adalah untuk melaksanakan ataupun untuk melaksanakan sabda Nabi, tafakkaru fi ala ilah, berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Itu perintah Nabi SAW, di samping perintah Al-Quran, ya. Kemudian yang berikutnya adalah agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga kita mengerti firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap ciptaan-ciptaan, terhadap nikmat-nikmat Allah, maka hadis. Hadis di sini yaitu coba sebut, coba pelajari, coba lihat lebih detail, ya, nikmat-nikmat Allah itu. Karena kadang-kadang kita menyepelekan nikmat Allah karena kita memandangnya dari jauh. Kita meremehkannya karena kita memandangnya, melihatnya dari jauh, hingga kelihatan nikmat itu kecil. Seperti nikmat yang ada pada diri kita ini. Kalau kita melihatnya sepintas lalu saja, itu terlihat kecil. Tapi kalau kita dalami, ya kita kuliti, ya kita urai satu persatu, maka terlihatlah besar nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur. Ya, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Karena, ya, tentunya, ya, nikmat itu kalau kita lihat dari dekat akan terlihat besar. Tapi kalau kita lihat dari jauh, maka terlihat kecil. Gunung Salak yang ada di sini nih, dekat sini, bukan di Medan, ya, Gunung Salak di sini nih. Kalau kita lihat dari jauh, nggak lebih besar daripada buah salak. Kalau dari jauh, ya, mungkin buah salak itu lebih besar daripada Gunung Salak kalau dilihat dari jauh. Tapi kalau kita lihat dari dekat, kita akan mengetahui betapa besar Gunung Salak itu. Nggak sebanding dengan buah salak yang kita lihat dari dekat tadi. Nah, itulah nikmat Allah. Kalau kita lihat dari dekat, kita detilkan, kita kupas, kita teliti, ya kita bedah, maka akan nampaklah betapa besar, ya, nikmat-nikmat Allah itu. Supaya kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu sedikit. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Nah, demikian. Itu salah satu alasan kita menulis buku ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah agar kita bisa menjadi hamba yang lebih tawadhu, tahu diri. Begitulah kita ini. Setelah kita kupas, kita bedah diri kita ini, ya, barulah kita sadar betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita, ya, betapa butuhnya kita kepada kasih sayang Allah. Kalau tanpa kasih sayang Allah, sedetik saja kita nggak berarti apa-apa.
sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Ini salah satu tujuan utama kita menulis buku ini, dan juga salah satu hikmah kita mentadabburi tanda kuasa Allah pada diri kita seperti yang Allah perintahkan adalah supaya kita tahu diri dan tidak sombong. Kita ini lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Nanti akan kita tahu kalau malah kita tadabburi ayat-ayat Allah itu pada diri kita. Bahwa tanpa kasih sayang Allah sedetik saja, sesaat saja kita tidak jadi manusia. Selesai kita. Well done katanya. Ya, selesai. Finish. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Itu kalau kita tadabburi diri kita. Tapi kalau kita tidak, ya kita coba lihat orang yang sombong. Ya, coba lihat. Coba dia perhatikan, ada orang yang mati dengan sebab yang sepele. Ada orang yang lumpuh juga karena hal yang sepele. Ya, dan coba lihat bagaimana Allah ya kurangi nikmat pada diri kita itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah beri juga sedikit demi sedikit. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati fase kehidupan ini, ya. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Ya, nah seperti bulan itu muncul kecil, bulan sabit namanya, kemudian membesar jadi bulan purnama, kemudian hilang, habis. Ya menjadi bulan kecil lagi dan akhirnya selesai. Itulah manusia. Nah, coba kita lihat kalau kita tadabburi ya diri kita ya, bagaimana banyak hal-hal yang ada dalam diri kita ini ya itu berjalan tanpa campur tangan kita, pemilik badan ini. Tapi itu gak pernah kita sadari karena kita tidak mau tahu. Yang penting kita terima beres. Padahal banyak perkara-perkara dalam tubuh kita ini berjalan tanpa perintah kita, tanpa campur tangan akal. Gak perlu kita perintahkan, gak perlu kita instruksikan, dia berjalan. Tapi dia berjalan dengan sebuah perintah pula. Perintah siapa? Bukan perintah kita. Itulah perintah Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah perintahkan berhenti, berhentilah. Ya. Nah, maka ada orang yang mati mendadak, ada yang kehilangan kekuatannya mendadak, ada yang lumpuh mendadak, kan begitu ya. Nah, begitu lemahnya kita sebagai manusia. Maka dengan mentadabburi ayat-ayat Allah pada tubuh kita ini, kita menjadi hamba yang lebih tawadhu dan tidak sombong, ya, tidak sombong sebagai manusia, para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, jangan sombong jadi manusia karena kita ini lemah. Kadang-kadang orang itu karena dia tidak tahu maka dia, ya kita katakan membanggakan, menyombongkan dirinya. Ya. Dan melawan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepadanya tanpa dia minta. Ya, segala sesuatu yang bekerja pada tubuh kita, nanti akan kita bahas tentang sistem pencernaan manusia. Kita makan. Apakah itu perkara simpel? Tidak. Ya. Siapa yang menjalankan sistem pencernaan dalam tubuh kita? Kita enggak. Ya, berjalan, ada yang memerintahkannya untuk bekerja sesuai dengan tugas, ya, dan kita katakan fungsinya masing-masing. Limpa bekerja, hati bekerja, ginjal bekerja, semuanya bekerja tanpa perintah otak. Ya, jalan sendiri dia. Tentu ada yang menjalankannya, nggak mungkin dia tanpa ada yang memerintahkan. Ya, nah demikian. Dan fungsinya itu berbeda-beda satu sama lainnya. Sehingga makanan yang pada asalnya makanan itu adalah makhluk benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, racun yang bisa membunuh kita, itu bisa diolah sedemikian rupa hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi tubuh kita, hingga kita pun bisa melanjutkan hidup dengan makan dan minum. Padahal banyak makanan dan minuman manusia itu bisa menjadi pembunuhnya, dan itu jelas pasti. Ya, bagi yang sudah penyakitan mungkin dia tahu itu, sudah pantangan ini itu, baru dia sadar bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu
Kalau tidak diproses dengan baik oleh tubuhnya, ya, dan dia tidak ikut campur tangan di dalam bab itu, dia tidak akan bisa hidup. Ya, nah demikian. Dan dia tahu bahwasanya makanan itu perlu proses di dalam tubuh hingga menjadi satu yang bermanfaat. Siapa yang menjalankan proses itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, tapi manusia sombongnya minta ampun, ya. Luar biasa. Sudah demikian besar nikmat Allah kepada dirinya, dia tetap menyombong diri kepada Allah. Ya, tetap kufur. Makanya syukur kita itu sedikit. Allah mengatakan hamba yang bersyukur itu sedikit. Qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku itu yang mau bersyukur. Dan dari sedikit hamba yang bersyukur itu, sedikit pula syukur mereka kepada Allah. Itu yang bersyukur, ya, yang bersyukur aja Allah katakan sedikit syukurnya. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kamu bersyukur kepada Allah. Itu kalau kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang sudah kita terima setiap hari, setiap jam, setiap detik. Ya, nggak lepas dari nikmat Allah dan kasih sayang Allah. Dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka dengan mentadabburi ini dengan baik, orang itu akan malu buat dosa kepada Allah. Sementara ketika dia makan, makanan itu menjadi darah dan dagingnya. Semuanya itu dari Allah, bahkan prosesnya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu kan semuanya nggak gratis. Apakah semuanya memang harus berjalan seperti yang kita inginkan? Enggak kan? Ya, yang kita kehendaki, memangnya siapa kita yang menciptakan itu semua? Kan tidak. Nah, kita cuma menikmatinya saja itu. Dan Allah tidak banyak-banyak meminta dari kita, ya. Allah hanya ingin kita menjadi hamba yang taat dan tunduk kepadanya, mentauhidkannya dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Hanya itu saja. Kalau di dalam Islam, ya, hamba yang menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian dia menunaikan zakatnya dan menunaikan ibadah haji kalau dia mampu. Itu rukun Islam yang 5. Setelah dia muslim bersyahadat, ya, ada 4 rukun lagi. Itu nggak berat semua. Apa yang berat? Sholat 5 waktu. Allah kurangi dari 50 jadi 5. Ya, dari 24 jam ada 5 waktu kita sholat, ya, dan sholat juga tidak subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau di total semua masing-masing 5 menit kita kerjakan, ya, 5 kali 5 cuma 25 menit, gak sampai setengah jam. Apanya yang berat? Puasa bulan Ramadan itu sebulan dalam setahun. Bulan Ramadan, apanya yang berat? Ibadah puasa bukan ibadah yang berat juga. Makan diakhiri dengan makan, dimulai dengan makan sahur, diakhiri dengan berbuka. Ya, zakat cuma 2,5% dari harta kita. Kalau misalnya contohnya saya kasih perumpamaan aja, ya, kita punya duit 500 juta yang wajib dizakati, itu cuma 12,5 juta, 12,5 juta. Dari 500 juta kita turun 12,5 juta, itu nggak terlihat berkurang. Jadi apanya yang berat? Ibadah haji itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu, gugur kewajiban. Jadi hanya itu yang Allah minta sebagai ungkapan syukur kita kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia itu masih tidak bersyukur. Maka dari itu perlu, ya kita katakan hal yang menambah motivasinya untuk bersyukur. Salah satunya adalah dengan mentadabburi ayat-ayat Allah pada tubuh mereka sendiri. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ini juga, buku ini juga kita tulis, ya, meneladani, ya, mengikuti ulama-ulama kita sebelumnya. Ya, lebih kurang 15 tahun yang lalu setelah kita menulis buku ini di tahun 2013-12 kalau tidak salah, ya, dicetak buku ini pertama kali 2016, ya. Ya, selesai 2015 penulisannya, ya, kemudian dicetak 2016, ya. Mungkin 15 tahun yang lalu kita ada menerjemahkan buku Gharaib wal Ajaib al-Makhluqat min Mandur Fikr
Al-Imam Ibnul Qayyim. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Keajaiban-keajaiban makhluk dalam pandangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, di situ ya dari tulisan tersebut kita melihat bagaimana kesungguhan ulama salaf dalam memikirkan dan merenungi keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dan menyebarkan ilmu ke tengah-tengah umat manusia. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu sangat terbatas. Tidak seperti zaman modern seperti sekarang ini. Allah telah membuka kunci-kunci ilmu pengetahuan bagi manusia. Namun kadang-kadang ya kemajuan ini justru diiringi oleh sikap semakin jauhnya manusia dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya ya hati dan pandangan kita akan semakin terbuka ya dan semakin dekat kepada Allah dengan ya ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Bisa mengambil ibrah, mendulang pelajaran ya dan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka itulah salah satu alasan yang mendorong kita juga untuk menyusun ya buku ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi Islam dan kaum muslimin. Ya para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Nah, itu kira-kira mukadimah dari buku ini ya. Kita ingin menjelaskan kenapa buku ini kita tulis ya. Ini bukan buku iseng-iseng karena ada juga yang bertanya kepada saya, "Ustaz, itu buku iseng-iseng ditulis?" Enggak iseng-iseng. Siapa yang bilang iseng-iseng? Itu buku lama saya tulis. Ya, di samping buku-buku lain yang memang perlu penulisan yang agak lama seperti Syarah Bulughul Maram yang baru selesai kemarin, mungkin baru dicetak ya, mungkin antum tahu sekalian ya. Nah, buku ini termasuk buku yang ada lebih kurang 15 tahun ya. Kita menyusun bab demi bab ya hingga bisa terwujud dalam bentuk buku ini. Ini bukan iseng-iseng ya. Dan saya terus terang secara pribadi ya mendapat banyak faedah dari buku ini. Ya kadang-kadang di sela-sela kita baca buku-buku lain, saya baca buku ini. Yang saya tulis sendiri karena manfaatnya saya rasakan luar biasa ya untuk menggugah kita. Kadang-kadang kita perlu motivasi ya untuk meningkatkan semangat dan gairah kita mencapai ya kita katakan cita-cita akhirat ya beribadah, beramal soleh, menghasilkan karya dan lain sebagainya. Nah, perlu ya kita mengenali ini. Dan luar biasa, satu persatu ya kita bahas di dalam buku ini mulai dari asal-usul penciptaan diri kita. Kemudian kita bab pertama yang kita bahas, yang kita bongkar itu tentang akal karena itu anugerah termahal. Ya, nggak ada nilainya kita ini value kita habis kosong jika kita nggak ada akal ya. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah kasih kita akal berbeda dengan yang lainnya. Ya, otak yang berbeda dengan lainnya. Nah, kita bahas organ yang satu ini, otak. Disitulah ya kita berpikir dengan alat itu ya, dengan anggota tubuh itu kita berpikir. Disebut akal. Nah, itu kita bahas di bab yang pertama itu. Di situ aja kita lihat luar biasa ya. Ya, dan kita tahu juga bahwa syariat-syariat yang Allah turunkan itu berkaitan untuk salah satunya menjaga akal. Salah satu daruriyatul khamsah, 5 asas perkara yang perlu dijaga, yaitu salah satunya yang pertama adalah hifzul akli, menjaga akal. Maka diharamkan khamar, ya, diharamkan hal yang bisa memabukkan karena menjaga akal. Itu kita bahas. Kemudian mata, telinga. Ini karena ini adalah saluran ilmu. Ya, saluran ilmu, media ilmu, sarana ilmu adalah mata dan telinga. Setelah akal ya. Maka kita urutkan itu pembahasan buku ini menurut fungsi-fungsi yang ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, mata, telinga, kemudian hidung. Ini untuk bernafas ya. Manusia perlu oksigen untuk hidup. Dan saluran masuknya itu adalah hidung. Ya, adalah hidung. Nah, bagaimana Allah ciptakan hidung? Kemudian mulut. Ini nikmat ya. Bicara itu nikmat.
Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah bisa bicara. Ini adalah organ luar biasa. Ya, dengan itu kita bisa berkomunikasi, ya. Kehidupan menjadi bermakna karena kita bisa berkomunikasi, menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, kita bahas di situ tentang mulut. Kemudian tentang kerangka manusia, tulang. Ya, tulang. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis setiap manusia ada 360 persendian yang dia wajib dia syukuri setiap hari, dan cukup dengan bentuk mensyukuri itu dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Gitu. Ada hadisnya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu persendian tulang-tulang yang ada pada tubuh ini, merupakan salah satu nikmat. Nah, kita bahas di situ. Kemudian kulit, ya, kulit manusia. Kemudian rambut. Ini bukan sekedar hiasan. Kemudian darah, ya, kemudian nafas, kemudian makanan. Kita bicara makanan, tidur, dan itu adalah hal-hal yang akan kita bahas satu demi satu di dalam buku ini ya. Mudah-mudahan ya ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan menambah keimanan kita, mempertebal rasa syukur kita ya, dan menghilangkan ego dan sombong kita, dan menjadikan kita menjadi hamba yang lebih tawadhu lagi. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian pertemuan pertama ini ya, masih kita bahas tentang muqaddimah ya dari buku ini ya, sehingga kita tahu ya kenapa buku ini kenapa ditulis ya, alasan penulisannya, kemudian apa isinya ya, dan apa tujuannya. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengikutinya bab demi bab ya, dan mudah-mudahan menjadi bekal ilmu pengetahuan dan amal soleh bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas pemaparannya di pembukaan pembelajaran ayat-ayat Allah pada tubuh manusia kali ini. Dan Masya Allah, pembukaan yang sangat luar biasa, pemaparannya juga Masya Allah. Kita sudah pahami bahwasannya pembahasan kita terkait ayat-ayat Allah pada tubuh manusia adalah pembelajaran tentang tauhid rububiyah, agar kita bisa meningkatkan keimanan kita yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Dan mungkin kita undang para pemirsa Rosyad TV yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab kali ini, silahkan bisa ke nomor 0822 8888 6630 atau bisa WhatsApp juga ke nomor tersebut. Mungkin satu dari kami Ustaz di pembelajaran hari ini di pertemuan muqaddimah ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, tadi kita sudah mengetahui bahwasannya tujuan dari kita mempelajari ayat-ayat Allah pada tubuh manusia atau tanda-tanda kekuasaan Allah pada tubuh manusia atau di diri kita sendiri adalah untuk meningkatkan keimanan kita tentang perbuatan Allah. Dan mungkin di pertemuan kali ini kami ingin bertanya, apa yang mesti kami persiapkan Ustaz dari diri kami untuk supaya bisa dengan benar menerima pelajaran-pelajaran nanti di pertemuan berikutnya, mungkin biar agar maksudnya tidak sampai kami terjatuh kepada tadi yang disebutkan Ustadz juga di segmen awal, ada orang yang telah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, cuma dia berpaling. Silakan Ustadz. Iya, tentunya pertama ya, ini adalah salah satu kewajiban kita menuntut ilmu, tafakuh fiddin, mendalami agama. Ya, salah satu bentuknya adalah kita mendalami tauhid ini, tauhid rububiyah ini, yaitu tentang apa yang Allah lakukan. Ya, nah diri kita ini kan satu, ya, kita ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi kita singgung sedikit ya, nanti akan kita nampak lebih jelas lagi ya. Bagaimana badan kita ini, sistem yang bekerja di dalam tubuh kita ini ya,
peredaran darah misalnya, berjalan itu tanpa campur tangan kita. Dari di bab awal saja ya, yaitu asal-usul penciptaan manusia, ibu yang mengandung kita itu tidak campur tangan tentang proses yang terjadi di dalam rahimnya. Itu semua kuasa Allah dan perbuatan Allah. Ya, ya ibu kita cuma menjadi media saja. Dan itu jasanya saja nggak bisa kita balas jasa ibu itu ya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Ya, proses yang terjadi di dalam rahim itu nanti akan kita bahas dengan satu demi satu bagaimana ya sel-sel itu membelah dari satu menjadi miliaran sel kan begitu ya. Bagaimana semua itu bisa terjadi yang nggak mungkin dadakan tiba-tiba mendadak begitu ya. Ya, tanpa diatur sedemikian rupa karena semuanya sudah diatur. Ya, nah demikian. Jadi ya terpulang kepada manusia itu, bagaimana dia mau memikirkannya, maukah dia memikirkannya atau tidak, atau semua dia abaikan saja, seolah-olah dia berkata, itu kan sudah semestinya seperti itu. Memangnya siapa kita? Ya. Lalu kita berkata seperti itu, ya udah seharusnya lah seperti itu, gitu ya. Nah, ya kan tidak. Nah, bagi orang yang berakal tentu tidak mengatakan seperti itu. Bagi orang yang tidak pakai akal hidupnya, mungkin dia berkata seperti itu. Ya memang sudah sepertinya lah seperti orang-orang ateis ya atau ateis gitu orang-orang bilang sekarang atau agnostik ya. Dia mengatakan dia sudah seperti itulah dia katanya. Ya, alam itu bekerja memangnya itu terangkai satu demi satu itu tanpa diatur, tanpa disusun. Siapa yang menyusunnya? Ya, karena dia tidak mendetil, maka banyak pakar-pakar ilmu pengetahuan yang pada akhirnya menerima Islam, ya, dan convert ke Islam, masuk Islam karena melihat kenyataan itu yang satu saja ya. Ya, ada waktu di mana sel-sel itu berhenti membelah di dalam perut ibu. Tidak seperti bola salju terus bergulir, manusia itu terus berkembang dalam perut ibunya tanpa kendali. Enggak, ada waktu di mana dia berhenti. Siapa yang perintahkan itu? Karena yang makanya nggak ada bayi lahir jenggotan begitu, ada nggak? Yang laki-laki lah, bayi laki-laki lahir jenggotan begitu. Ya. Kan nggak ada itu, karena nggak sampai ke situ dia pembelahan. Ada yang ngatur, bukan sudah semestinya seperti itu. Nah, ini orang-orang yang mengabaikan, dia tidak akan dapat faedah ya dari kenyataan fakta-fakta yang dia lihat. Nah, itu semua akan menambah ya kita sebagai insan ini betapa ya kita katakan kecilnya kita, lemahnya kita. Kita ini kata Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang satu masa pada manusia, dulunya mereka itu sesuatu yang tidak disebut, enggak ada, enggak tersebut. Nol. Ya, tidak ada. Karena Allah menciptakannya ya menjadi manusia yang sempurna dengan proses yang Allah jaga dengan kasih sayangnya. Ya, nah penjelasan lebih detail nanti akan kita sebutkan di pembahasan buku ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, kita bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa keutamaan membaca surat Al-Mulk setiap malam? Ya, itu ada ada hadisnya diperintahkan untuk membaca atau dianjurkan ya membaca surat Al-Mulk sebelum tidur ya, sebelum tidur. Ya, bukan setiap malam ya, sebelum tidur. Ada beberapa surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca ya bagi yang punya kelapangan waktu. Silakan baca. Ya, tentunya banyak sekali hikmah dan kalau kita tadabburi ya kita katakan isi dari surat Al-Mulk itu ya. Nah, demikian. Tentunya yang membaca, kita baca Quran itu kan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, bergantung kepada ilmu juga, latar belakang ilmu yang dimiliki. Bahasalah surat Al-Mulk, antum tanya surat Al-Mulk yang kita katakan banyak yang dibicarakan di situ ya. Kita ambillah
Satu ayat saja. Tadi kita singgung ayat pertama dalam Al-Qur'an. Ya, setiap surat dibuka dengan ayat ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu contoh aja ya. Kita kasih contoh lah supaya ya, mengerti bagaimana agungnya kita mentadabburi ayat-ayat Allah. Baik itu syariah maupun kauniyah. Dan keduanya saling berhubungan sebenarnya. Ayat syariah itu berhubungan dengan ayat kauniyah. Kadang-kadang kita baru tahu ayat-ayat syariah itu dengan mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Ada rangkaiannya di situ ya. Maka setiap orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu nggak sama rasa yang ada yang muncul di dalam hatinya. Apa yang terpikir oleh orang yang awam, yang tidak punya pengetahuan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah kasih dan sayang. Ya udah Allah kasih. Dia nggak punya latar belakang ilmu pengetahuan apapun. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah itu? Ya, padahal dia baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, jawabannya tentu tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, maka kita perlu latar belakang ilmu. Semakin tadi kita singgung juga, semakin dekat ya Van, semakin banyak ya ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah, maka hamba itu akan semakin mengenal, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa merasakan itu, kasih sayang Allah. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Nah, dia bisa tahu itu. Jadi mentadabburi ayat-ayat syariah itu kadang-kadang berkaitan juga merupakan rangkaian dari ya mentadabburi ayat-ayat kauniyah, dan tubuh kita ini salah satu ayat-ayat kauniyah. Ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Jadi maka dikatakan bahwa tafsir Quran itu adalah ilmu yang paling tinggi ya, di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu tafsir itu yang paling tinggi ya. Kenapa? Karena dia mempelajari sesuatu yang paling tinggi juga, yaitu kalamullah, Al-Quran. Ya, nah demikian. Yang ya kita katakan kalamullah itu ya bukan makhluk, dia adalah wahyu yang Allah turunkan kepada manusia, dan mentadabburinya adalah sesuatu yang paling tinggi ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi semua itu ya kembali kepada latar belakang ilmu yang dimiliki. Ya, tadi saya sebutkan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim saja, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu saja berbeda itu. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Belum lagi ayat-ayat sesudahnya ya. Ya, belum lagi Al-Quran seluruhnya. Jadi kita bisa gambarkan bagaimana luasnya ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Nggak bisa terangkum oleh akal manusia sebenarnya. Nah demikian. Tapi ada kita katakan petunjuk-petunjuk besar yang Allah sebutkan dan Allah kita katakan jelaskan di dalam kitabnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz yang masuk, yang kita bacakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara agar anak di usia dini mau diajak untuk menghafal Al-Quran? Apa saja tipsnya Ustadz? Syukron, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiqh. Ya, ya sebenarnya anak ya itu idealnya memang dilatih untuk menghafal, ya. Karena usia kanak-kanak adalah usia yang paling baik untuk menghafal, ya. Dan mereka dominan di dua hal itu, anak-anak itu, menghafal dan meniru. Jadi setiap pelajaran yang sifatnya menghafal dan meniru itu cepat diserap oleh anak-anak. Karena dominan otak mereka adalah menghafal dan meniru. Beda dengan otak orang dewasa yang lebih cenderung mengarah kepada menalar ya, memahami, menalar. Itu otak orang dewasa. Ya, dia sudah memikirkan alasan, argumentasi. Otaknya lebih argumentatif gitu. Anak-anak yang menghafal aja, meniru, dia terima, dia hafal ya, tanpa argumentasi yang berbelit-belit. Itu anak-anak.
Ya cukup satu dua argumentasi dia terima, dia hafal. Orang dewasa tidak seperti itu. Nah, maka dari itu memang waktu yang paling baik untuk menghafal adalah masa kanak-kanak. Makanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hafalan dan tiruan, meniru dan menghafal itu cepat diserap oleh anak-anak. Misalnya pelajaran bahasa. Di samping hifzul Quran ya, bahasa. Karena bahasa itu ya menghafal dan meniru. Ya, khususnya berkaitan dengan percakapan ya, muhadasah. Makanya anak-anak tuh coba lihat, misalnya dia berada satu lingkungan ya, dia cepat belajar bahasa itu cepat sekali anak-anak itu. Ya, karena ya, otak anak-anak memang lebih kepada menghafal dan meniru. Maka ini bagi yang memiliki ya, anak-anak usia-usia balita ataupun usia-usia basuta bawah 10 tahun, ya, maka yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi mereka adalah memperbanyak porsi hafalan, ya, menghafal Quran, menghafal. Ya, jangan dipaksa untuk menalar dulu. Yang penting dia hafal dulu. Untuk apa dia hafal itu nanti dia akan mengerti. Kenapa dia harus hafal itu. Nah, demikian ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nanti akan kita bahas juga ya sebenarnya pada pembahasan akal nanti ya. Akal anak-anak, akal orang dewasa bagaimana itu ya. Nah, ya memang kita harus paham juga bahwa akal itu juga berkembang. Ya, contohnya ada hal-hal yang akal itu otomatis Allah telah buat programnya tanpa perlu latihan. Berkaitan dengan bicara ya kita katakan ya, penggunaan mulut lah ya, lisan. Ada dua hal yang manusia nggak perlu belajar, yaitu menangis dan tertawa. Ya, itu nggak perlu belajar, menangis tertawa nggak perlu belajar. Ya. Nah, tapi bicara perlu belajar. Bicara perlu belajar. Menangis, tertawa nggak perlu belajar. Itu satu yang memang sudah terprogram pada akal kita. Ya. Makanya orang gila itu ya. Bicaranya nggak bisa lagi, tapi bisa nangis, bisa tertawa dia orang gila itu. Bicara nggak bisa lagi dia, entah ngawur entah apa yang namanya nggak punya akal. Tapi bicara tertawa dan menangis bisa tuh orang gila tuh bisa nangis dia gitu ya. Tapi ya tanpa tujuan tentunya ya, tertawa juga tanpa tujuan gitu ya. Nah, demikian ya, para pemirsa dan para pendengar. Artinya apa? Ada program pada akal kita, perkembangannya dari umur ke umur ya, dari waktu ke waktu ada. Maka kita harus tahu ya, pada anak misalnya apa yang dominan pada akal anak. Nah, tadi kita sebutkan dua hal utama, menghafal dan meniru. Maka gunakan masa kanak-kanak itu untuk ya memperbanyak porsi hafalan. Ya, ya porsi hafalan. Anak-anak itu menghafal Quran cepat sebenarnya. Ya, nah metodenya banyak ya. Kalau kita bicara metode itu banyak ya, kita kan praktisi-praktisi pendidikan yang mungkin punya metode khusus yang bisa kita ikuti. Ya. Banyak juga kita bisa lihat pelatihan-pelatihannya ataupun program-programnya di internet ya. Ya silakan buka sendiri dan cari sendiri, searching sendiri ya. Di Pakistan misalnya punya metode yang khusus berbeda dengan di tempat yang lainnya. Tapi intinya sama, yaitu apa? Memperbanyak atau kita katakan mengkhususkan program ini ya, hafalan ini pada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Metode bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, dan sebenarnya metode hafalan yang paling baik itu adalah sama'i. Yaitu dia dengar, dia hafal. Ya, itu metode hafalan yang paling baik. Saya katakan paling baik gitu ya. Ya, karena itu yang dipilih oleh Allah untuk nabinya, untuk menghafal Al-Quran. Allah mengutus malaikat Jibril untuk membacakannya kepada Nabi dan Nabi mengulanginya. Itu namanya talqin, yaitu metode sama'i, mendengar dan menghafal. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, metode bisa berbeda, tapi itu metode yang terbaik untuk hifzul Quran, yaitu metode sama'i ataupun
dengan talqin ya, membaca, dibacakan dan diulangi ya. Itu metode yang Allah pilih untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Tidak terasa sudah 1 jam lebih atau 1 jam setengah kita bersama. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita dan kita ya bisa mengambil faedah dari apa yang kita dengar. Jadi kita masuk orang-orang yang alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, orang yang mendengarkan nasihat dan mengambil yang terbaik darinya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan para pemirsa Rosyad TV, penjelasan tadi menjadi akhir dari program kita belajar kajian kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia di pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di pekan depan insyaallah, masih di jam yang sama, di jam 9 waktu Indonesia Barat, dan masih juga di stasiun TV saluran dakwah keluarga Islami Rosyad TV. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan, dan mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.